Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Selesai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak sengketa Pilpres, kini pasangan Capres-Cawapres pemenang Pilpres, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, tengah bersiap menyusun koalisi untuk pemerintahan mendatang. Adapun Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani dalam konferensi pers pada Senin 22 April berharap semua pihak bisa bergotong royong sebagai sebuah bangsa. Dikatakan oleh Muzani, konsentrasi Prabowo setelah memenangkan gugatan di MK adalah merealisasikan janji-janji kampanye setelah dilantik. Menurutnya, program-program kerja Prabowo banyak ditunggu oleh masyarakat. Lebih lanjut, Sekjen Gerindra ini berharap agar seluruh partai koalisi Prabowo Gibran tetap bersatu di pemerintahan sebelumnya. Muzani memastikan koalisi pendukung Prabowo Gibran akan dikembangkan. Sementara itu, Sekretaris TKN Nusron Wahid meyakini partai politik pendukung Anies Caimin dan Ganjar Mahfud tidak akan mengambil langkah dini membangun jembatan rekonsiliasi sebelum KPU menetapkan presiden dan wapres terpilih. Terlebih masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk membentuk format kabinet. Bangsa, kita akan bergotong royong sebagai bangsa dan kita akan menatap masa depan sebagai bangsa. Kita akan bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik. Konsentrasi Pak Prabowo setelah ini adalah bagaimana secepatnya melaksanakan program kerja yang disampaikan dalam berbagai macam pidatonya dalam kampanye, dalam debat calon presiden dan wakil presiden. Dan itu sekarang ini ditunggu. Karena itu saudara-saudara sekalian, dukungan yang terus-menerus diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia sangatlah kami perlukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberi masukan sampai hari ini tentang pelaksanaan program kerja bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Kepada partai-partai koalisi, kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan Indonesia yang kuat, pemerintahan yang kuat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan ke hadapan saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo menyampaikan salam hormat untuk kita semua dan beliau menyampaikan permohonan maaf dalam suasana Idul Fitri ini. Beliau menyampaikan permohonan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selesai mengucapkan selamat pada Capres pemenang Pilpres Prabowo Subianto, Anies Baswedan kini menyatakan terbuka untuk bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Hal ini disampaikan oleh Anies selesai melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan elit PKS di kantor DPP PKS pada Selasa 23 April. Mulanya Anies mengatakan bahwa sejak awal dirinya dan Prabowo adalah teman demokrasi. Menurut Anies, dirinya dan Prabowo hanya lawan dalam pemilu dan Pilpres. Dikatakan oleh Anies, kata lawan dan musuh dalam kontestasi politik memiliki makna yang berbeda. Anies berujar, lawan akan saling menguatkan, sebaliknya musuh bertendensi dan saling menghabisi. Lebih lanjut, Anies mengatakan pihaknya menginginkan transisi kekuasaan berjalan dengan baik. Untuk itu dirinya menyatakan terbuka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan Prabowo jika ada waktu yang tepat. Adapun sebelumnya, Anies telah lebih dulu menyampaikan selamat pada Prabowo melalui video tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Anies bahkan mengatakan bahwa Prabowo merupakan sosok patriot. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung latar belakang Prabowo yang berasal dari keluarga intelektual yang terpandang. Anies meyakini dengan modal tersebut, Prabowo pasti memahami pentingnya oposisi sebagai partner dalam bernegara untuk menjaga keseimbangan dan independensi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Menegaskan kemarin, nah itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari.
itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia Raya. PDI Perjuangan menyatakan siap untuk menjadi oposisi ataupun koalisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Namun hal ini bergantung pada keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan pada Selasa 23 April mengatakan seluruh kader PDIP siap menjalankan instruksi dari Megawati terkait hal tersebut. Menurut Basarah, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional. Basarah berujar PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai kondisi sehingga hal ini membuat ketangguhan partai banteng itu teruji. Sikap politik PDIP akan ditentukan dalam rapat kerja nasional atau Rakernas yang digelar Mei mendatang. Dalam Rakernas tersebut, seluruh struktur partai akan memberikan masukan pada Megawati tentang posisi partai. Adapun saat ini, PDIP telah mengajukan gugatan ke PT UN terkait sengketa hasil Pilpres. Tanya itu, PDIP bahkan menyebut MK telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersatu selesai gelaran Pilpres 2024 berakhir. Dalam pernyataannya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa 23 April, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Menurut Jokowi, lewat proses hukum di MK, segala kecurangan yang dituduhkan ke pemerintah soal gelaran Pilpres tidak terbukti. Tuduhan yang dimaksud mulai dari kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, ketidaknetralan pejabat daerah hingga mobilisasi aparat. Jokowi berujar selesai putusan MK maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk semua pihak bersatu. Hal ini untuk menghadapi faktor eksternal geopolitik. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mendukung proses transisi dari pemerintahannya ke pemerintahan baru. Jokowi menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan proses transisi tersebut. Sebagaimana diketahui, MK telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada Senin 22 April. Alasan penolakan karena dalil yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selesai putusan MK, KPU RI akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah
tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya, pemerintah. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.